Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan mata kuliah filsafat yang mana kami ditugaskan membuat video. Dosen pengampu kami Bapak Taqwa Nur Ibad, SPDI MPDI. Adapun topik yang akan kami bahas adalah sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Perkenalkan, nama saya Ina Solati yang akan bertugas sebagai moderator pada saat ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada saat ini. Adapun anggota kelompok saya: 1. Ismatul Maula, 2. Nuzulatul Alifah. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Ismatul Maula. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismatul Maula sebagai pemateri pertama dari kelompok 3 akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarat yang artinya pohon. Dalam istilah bahasa asing lainnya, sejarah dalam bahasa Inggris yaitu history yang mempunyai arti masa lalu manusia. Ilmu pengetahuan di sini yaitu mencakup seluruh aspek wawasan yang mendukung peradaban manusia semakin berkembang. Sedang kata Islam di sini yaitu berarti mengarah pada arti sebuah komunitas kepercayaan atau sebuah agama tertentu yang dipeluk oleh umat Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, agama kita. Islam datang sebagai ajaran bukan hanya mengatur kehidupan pasca meninggal, artinya setelah meninggal, tetapi lebih dari itu, Islam datang sebagai ajaran untuk menuntun kehidupan manusia ke arah yang lebih baik atau lebih soleh. Periode sejarah dalam peradaban Islam secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fase klasik, di mana fase klasik ini dimulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Fase yang kedua yaitu fase pertengahan, di mana fase ini dimulai pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Fase yang ketiga yaitu fase modern. Fase ini dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Namun dalam pembahasan ini membatasi kajian ilmu pengetahuan di sini yaitu menjadi 3 periode, yaitu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di periode awal Islam, yaitu pada masa Umayyah, pada masa Abbasiyah, dan masa modern. Dalam periode awal Islam ini juga disebut dengan fase di mana kitab suci Al-Quran diturunkan di tengah-tengah umat manusia. Periode ini dimulai dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Corak perkembangan peradaban pada periode ini lebih cenderung meramu antara peradaban Islam dengan konsep-konsep imperium timur sebelumnya, artinya yaitu menjadi satu antara peradaban Islam dengan kekaisaran Romawi Timur sebelumnya, baik dari sisi ekonomi yang telah ada. Kemajuan periode tersebut ditandai dengan adanya kreativitas umat untuk mendirikan sebuah konsep negara baru. Nah, kemudian baru dari kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah dikenallah dengan masa Khulafaur Rasyidin, yaitu yang dikenal dengan sahabat Nabi. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat ialah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin inilah lahirlah kebijakan-kebijakan yang mampu membawa kebijakan Islam diterima di seluruh kalangan. Contohnya yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini pembangunan Islam mengalami perkembangan pesat.
di luar Makkah, yaitu dalam pembangunan ini Khalifah Umar sendirilah yang menentukan lokasinya, yaitu 10 mil dari pengaliran ke Sungai Tigris, supaya warga dapat mudah menggunakan air tersebut. Nah, dengan adanya pembangunan ini sudah menjadi tanda bahwa pembangunan Islam pada masa itu berkembang dengan sangat pesat. Cukup sekian pembahasan dari saya sebagai pemateri pertama, dan akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam yang kedua yaitu masa Umayyah. Sebutan Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Manaf, salah satu seorang pemimpin suku Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah. Selain maju di bidang agama, ilmu pengetahuan filsafat juga sudah dikenal sebelum Al-Jabali. Seiring berkembangnya filsafat, berkembang juga ilmu-ilmu pasti yang digemari bangsa Arab, yang bersumber pada buku India Simbad yang diarabkan oleh Ibrahim Al-Fazari pada tahun 771 Masehi. Dan juga diperkaya dengan sarjana-sarjana pribumi yang pakar di ilmu kedokteran, seperti Ahmad ibnu Ilyas Al-Qurtubi dan Al-Harrori yang hidup pada masa kekuasaan Muhammad I ibnu Abdurrahman II Al-Ausad, Yahya ibnu Ishaq yang hidup pada masa Abdullah ibnu Mudhir, yang kemudian diangkat menteri oleh Al-Nasir. Yang ketiga yaitu masa Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Abbasiyah. Ilmu pengetahuan pada masa ini sangat maju secara pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa ini terjadi karena adanya gerakan-gerakan terjemah besar-besaran terhadap naskah-naskah Yunani. Kemajuan ilmu pada masa Abbasiyah yang paling menonjol dibanding dengan masa Umayyah yaitu adanya perpustakaan dan observatorium Baitul Hikmah. Pada masa ini juga banyak bermunculnya madhab-madhab, di antaranya yaitu Imam Auza'i yang merupakan pendiri madhab Auza'i di Syariah. Selain kaya akan perkembangan di bidang agama, perekonomian juga berkembang pada masa ini. Ekonomi Imperium Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan barang-barang mewah dan bahan-bahan pokok. Selain melakukan transaksi sesama imperium, Abbasiyah juga moto modern. Periode modern ini dimulai dari akhir abad ke-18 hingga saat ini. Tentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan di semua negara memiliki corak dan perbaruan masing-masing seperti Indonesia. Perkembangan pengetahuan Islam di negara ini dua organisasi masyarakat yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau kemudian dikenal dengan Kiai Ahmad Dahlan secara garis besar membawa misi ingin mengajak umat Islam Indonesia di samping belajar ilmu-ilmu agama juga belajar ilmu-ilmu umum. Kemudian organisasi besar kedua yaitu Nahdlatul Ulama yang diprakarsai Kiai Hashim Asy'ari. Organisasi ini dalam bidang pendidikan lebih memfokuskan pengajaran dengan sistem klasik. Nah, sistem klasik yaitu mengerjakan kitab-kitab kuning, yaitu di lembaga non-formal atau lebih umum disebut dengan pesantren. Secara garis besar dalam mazhab Syafi'i, NU menyebut mazhab Syafi'i. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.